Assalamualaikum. Sebelah sini Pak. Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran hari ini. Apakah kalian tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, hari ini kita beda dari yang kemarin-kemarin. Hari ini kita akan membuat proyek P5 yang bertemakan tentang bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian untuk topik yaitu kampanye kesehatan mental siswa. Kemudian untuk proyek profilnya adalah memuat infografis mengenai kesehatan mental siswa. Nah, ini di sebelah kiri Bapak ada Ibu Rizka selaku guru bimbingan konseling yang ada di Fasilitas Mungkin bisa saya bantu dulu. Nanti Ibu Rizka akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini tentang kesehatan mental siswa. Mungkin langsung saja silakan Ibu Rizka menjelaskan materi berkaitan dengan kesehatan mental. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang meningkatkan kesehatan mental. Ada yang tahu nggak kesehatan mental itu apa? Apa? Ada yang tahu? Apa tuh kesehatan mental? Bisa langsung next. Kenapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental penting karena memenuhi cara seorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kesehatan mental yang baik, individu dapat mengelola stres, menjalin hubungan yang harmonis, dan membuat keputusan yang bijak. Selain itu, kesehatan mental yang optimal mendukung produktivitas, mencegah gangguan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aspek fisik dan psikologis. Selanjutnya Pak, ada yang bisa baca? Siapa? Ada yang mau baca? Silakan, ya, mau baca. Ya, silakan baca. Apa saja cakupan kesehatan mental? Cakupan kesehatan mental meliputi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seorang berpikir, merasa, dan bertindak. Hal ini mencakup kemampuan mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, menjalani hubungan yang sehat, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, kesehatan mental mencakup ketahanan dan dalam menghadapi tantangan, pengendalian stres, serta pencegahan dan penanganan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Ya, dari sini udah paham apa itu kesehatan mental? Sudah, benar. Udah? Ya. Jadi kesehatan mental itu kondisi di mana individu itu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, gitu. Jadi kesehatan mental yang kalau kita punya rasa bahagia berarti mental kita lagi sehat, gitu. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita lagi sedih mental kita lagi buruk, gitu enggak, tapi mungkin lagi kurang sehat aja, gitu ya. Jangan bilang, oh lagi sedih, nanti kalian bilangnya, nih gangguan mental nih, stres nih. Jangan ya, karena kan sehat mental itu ya yang bahagia, yang positif. Kalau misalkan kita sedih, nangis, itu wajar ya kan.
namanya perasaan. Kita punya perasa yang nggak selalu happy, pasti ada sedih, keselnya, ya nggak? Lanjut Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, ada faktor internal, faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi, faktor pengalaman hidup, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan dan pengetahuan. Yang dimaksud faktor internal itu bisa jadi dari diri kita sendiri, dari sifat kita, dari keturunan, gitu ya. Pastinya kita punya sifat yang baik sama yang kurang baiknya nggak sih? Benar nggak? Apakah ada dari kalian ini sifatnya baik semua? Enggak ya, pasti ada rasa kayak ngerasa kalau ada temennya yang lebih nilainya tinggi, pasti kita ada ngerasa kok saya tersaingi sih, gitu ya nggak sih? Benar nggak? Nah itu faktor dari internal kalian sendiri. Terus juga ada faktor sosial dan budaya. Contohnya gimana sih Bu? Faktor sosial dan budaya itu ya karena lingkungan sekitar kalian, gitu. Bisa jadi dari temannya, bisa dari budaya kalian, gimana di rumah adat dan budayanya gimana gitu ya. Terus ada faktor ekonomi. Tahu kan faktor ekonomi? Karena misalkan kalian pengen sesuatu, ternyata maaf ya ngomong orang tua lagi nggak ada gitu. Itu bisa bikin gangguan mental ke diri kita gitu loh, ya nggak sih? Pasti kalian kepikiran, harusnya kita bayar uang kas, ya nggak? Harusnya bayar uang kas hari Minggu ini ternyata nggak ada. Pasti kan langsung kepikiran gitu nggak sih? Ya nggak? Sampai di sini yang nggak bayar uang kas, ayo. Bayar semua ya. Kenapa? Karena uang kas itu bukan untuk satu orang pribadi, tapi untuk rame, ya kan? Kenapa? Faktor, juga ada faktor pengalaman hidup. Ada yang bisa contohin faktor pengalaman hidup itu gimana? Siapa? Coba yang bisa jelasin. Faktor pengalaman hidup itu ya mungkin karena apa yang udah terjadi di masa lampau gitu. Itu yang bikin dia kayak trauma. Ada yang punya trauma di sini? Hah? Nggak punya ya? Kalau trauma itu jangan dipendam, tapi kamu harus berani untuk melawannya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Sama, faktor lingkungan itu dari teman-teman sekitar, dari keluarga, atau pergaulan di luar sana. Terus ada faktor pendidikan dan pengetahuan. Mungkin kalian di sekolah itu banyak PR ya kan? Ya nggak sih, banyak nggak PR? Suka bingung nggak mana duluan yang harus dikerjain? Nah, itu termasuk gejala-gejala mental kalian tuh terganggu. Itu bisa jadi faktor gitu loh, mental kalian terganggu. Kenapa? Karena tekanan, ya kan? Ya nggak? Iya aja. Baru ibu tanya loh. Lanjut Pak. Nih, kapan kesehatan mental terganggu? Ada bisa baca? Nando nggak Nando? Oh udah Nando ya? Tadi Galang aja Galang. Coba Lang. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, Ratu boleh tuh, silakan. Nama saya Ratu Alexa. Selama Ibu jadi guru BK, apakah Ibu pernah mendapatkan siswa yang terkena tekanan mental dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, langsung saya jawab ya. Selama saya menjadi guru BK untuk gangguan mental, saya pernah mengatasi anak-anak yang memiliki gangguan ya atau tekanan mental. Contohnya dia itu awalnya yaitu dia punya teman ya, tapi dia tuh di kelasnya sirkel-sirkelan, terus berujung dia tidak ditemenin gitu loh sama teman-temannya. Makanya kata ibu tadi, jangan sirkel-sirkelan, pokoknya semuanya harus satu gitu loh. Nggak apa-apa kita sefrekuensi sama orang, tapi jangan yang duduk bareng, jangan gitu, karena kita nggak ada yang pernah tahu ke depannya kita tuh bakalan gimana sama
entah yang ada rasa iri dengki, ada yang ngegibahin ya gitu ya. Jadi pernah ibu ngalamin itu, dia jadi tekanan mental, dia nggak mau sekolah, dia pengen pindah kelas, dia pengen pindah sekolah juga, bahkan ada yang pengen berhenti dari sekolah ini. Itu kan jadi keganggu kan mental dia mau ke sekolah nggak semangat, sedangkan teman-temannya pada diem semua, nggak ada yang nemenin, kayak gitu kan nggak baik ya nak ya. Pokoknya jangan circle-circlean. Cara ibu mengatasinya ya ibu ajak ngobrol anaknya, ibu tengahin dulu gimana awal mulanya, ibu cari tahu masalahnya apa, ibu panggil semua anak-anak yang bermasalah itu. Gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah mau lulus, sekarang anaknya kelas 12. Gitu. Kadang juga masalah itu nggak dari teman-temannya, tapi dari pikiran kita sendiri yang berlebihan. Misalkan dia itu ngerasa, kok kayaknya dia ngejauhin ya gitu. Padahal kan enggak, belum tentu pikiran kita itu sama gitu loh dengan teman-temannya. Gitu. Kadang ada pikiran kita yang berlebihan kayak, oh itu temanan berdua, saya nggak diajak. Mungkin ada satu hal lain kenapa dia tidak diajak. Atau bukan karena nggak diajak, ya karena dia sendiri gitu loh, posisinya lagi nggak pas gitu. Gitu sih Ratu, gimana? Ya Bu, terima kasih. Udah jelas? Ya, jadi jangan ada yang circle-circlean ya nak ya. Ya, semua harus berkawan karena kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bakal bareng-bareng, nggak di rolling. Jadi harus kompak ya, jaga kebersamaan, jaga laki-laki juga, misalkan ada yang berantem ya dilerai, jangan yang ayo, jangan kayak gitu. Itu juga gangguan mental kalau kayak gitu ya. Paham semuanya? Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka mengenai kesehatan mental. Bahwasannya kesehatan mental itu sangat penting, apalagi untuk kalian yang merasa siswa kelas 10, 11, 12 sangat penting sekali. Dan sekarang coba kalian perhatikan sekeliling atau di lingkungan sekitar kalian. Entah itu kalian sendiri ataupun teman-teman kalian yang merasa pernah mengalami gangguan mental, entah pun kena mental ataupun yang mentalnya down. Kemudian setelah kalian amati di sekeliling kalian, coba kalian catat dan kalian presentasikan masalah apa yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Bebas, tidak hanya orang lain, diri kalian sendiri pun bisa dijadikan contoh. Mana tahu kalian ada yang pernah mengalami depresi, stres, pusing, cemas, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Ada yang mau ke depan untuk mempresentasikan mengenai kesehatan mental yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian? Ada? Ya, silakan. Sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tugas kami tentang kesehatan mental pada siswa. Sebelumnya saya Indriani dan rekan saya Galang Maestro. Kami akan mempresentasikan contoh kesehatan mental dan cara mengatasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mental. Dulu waktu saya SMP, saya sangat suka yang namanya itu olahraga. Di mana olahraga yang saya sangat suka itu adalah olahraga futsal. Dan waktu saya SMP, saya itu dipanggil. Maka yang seharusnya kamu lakukan bukanlah untuk patah semangat ataupun menyerah, melainkan fokus pada perbaikan dan gunakan kekalahan sebagai peluang untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila
beberapa salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami mewakili dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesehatan mental. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Esti Umaira dan teman saya Ando Andika. Di sini kami akan bercerita yang akan diceritakan dengan nada. Waktu saya menginjak kelas 2 SMP, saya memiliki seorang teman. Dia sangat percaya diri, sangat pintar, dan sangat murah senyum. Dia sering mendapatkan juara kelas. Yang kedua, berpikirlah secara logika, karena hal-hal kecil yang tidak kita pedulikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan menyerah hanya karena ucapan orang lain yang membuat sakit hati. Jadikan kegagalanmu sebagai pengalaman yang bisa dijadikan motivasi untuk kedepannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 telah menyampaikan presentasinya mengenai masalah mental yang mungkin dia alami atau bahkan temannya yang alami. Bahwasanya sudah pantas ya memang ketika siswa di suatu titik pernah mengalami yang namanya mental yang down banget. Sampai suatu ketika dia tidak mau lagi untuk belajar, dia tidak mau lagi untuk pelatihan apapun itu, sehingga apapun gurunya menyuruh, nah kamu mau gak ikut lomba? Lomba apa? Lomba pidato. Pak, enggak, saya pernah ikut lomba pidato, tapi saya sudah berusaha keras, latihan pagi, siang, malam, berdoa sudah subuh sampai dengan isya, tapi saya nggak pernah menang. Padahal saya merasa sudah menampilkan yang terbaik pada saat itu. Cuma dewan juri tidak berpihak kepadanya. Sehingga di suatu ketika gurunya menyuruh lagi, nah ayo coba lagi untuk lomba pidato. Ibu aja percaya sama kemampuan kamu, dapat kamu ini. Tapi tetap siswa itu nggak mau. Karena apa? Dia udah berulang kali nyoba untuk lomba pidato, akhirnya nggak pernah lagi dia ikut lomba pidato. Akhirnya udah ketika gurunya menyuruh, kayaknya lupa. Padahal orang lain percaya dengan kemampuan siswa ini, tapi kenapa siswa ini nggak percaya dengan kemampuan? Dan memang ketika kita gagal dalam suatu hal, sedih, kecewa, wajar. Tapi yang berlalu biarlah berlalu. Kita fokus ke masa depan, kita lihat di depan itu ada apa nanti. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita coba. Gagal, wajar. Kalau kita mau sukses terus, sepertinya hal yang ada mungkin, tapi sebagian. Gagal dicoba itu, gagal berulang-ulang berkali-kali. Nanti hasilnya akan kalian dapat ketika kalian Allah sudah ngasih jalan ya. Nah sekarang karena hari ini kita akan membuat mading infografis mengenai tentang kesehatan mental, silakan kalian lanjutkan yang telah kalian buat tadi. Silakan dilanjutkan. Bapak beri waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Silakan dilanjutkan. Tambah lagi hiasan-hiasannya biar bagus. Ayo, yang lain sambil gerakin juga. Coba aja ke jalan.
menambah lagi yang mau menjelaskan. Mana yang tadi? Mana yang tadi? Gambaran tadi. Tadi mana? Coba dari mana gambar? Gambar yang tadi? Ya mana yang? Oh ini coba. Ya coba. Mana? Oke, kalau sudah, silakan untuk kelompok 1 keluar untuk memperlihatkan proyek yang telah dibuat. Yaudah. Di sini kami adalah perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara mengatasi atau meningkatkan kesehatan mental. Judulnya, yuk jaga kesehatan mental kamu. Cara yang pertama, berlatih untuk berpikir positif dalam menghadapi segala situasi. Yang kedua, tentukan kegiatan yang kamu sukai. Yang ketiga, carilah seorang yang bisa menjadi teman bercerita. Dan yang keempat, hargai dan cintai diri sendiri. Yang kelima, kenali dengan baik diri dan kondisi kamu. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kenali dengan baik diri dan kondisi kamu. Contohnya, mengakui kelemahan dan kekuatan diri, yang dimana apabila kita lemah dalam bidang olahraga di jenis basket, seharusnya kita bilang kepada teman kita supaya teman kita mampu mengajari kita bagaimana cara bermain basket yang benar. Agar kita tidak seolah-olah berbohong kepada teman kita bahwa kita bisa melakukan olahraga di bidang tersebut, dan agar tidak menjadi beban stres dalam diri kita sendiri, supaya tidak terlihat adanya kebohongan yang ditutupi. Saya akan memberi contoh, hargai dan cintai diri sendiri. Yang pertama, terima diri apa adanya. Yang kedua, fokus pada latihan. 3, jaga kesehatan. Karena mencintai dan
faktor fisik. Yang ketiga, faktor resiko. Yang pertama adalah genetik, yaitu riwayat keluarga. Yang kedua, trauma, yaitu pengalaman hidup. Yang ketiga, stres, yaitu tekanan hidup. Yang keempat, keterisolasi, yaitu kurangnya dukungan sosial. Yang kelima, penyakit fisik, yaitu kondisi kesehatan yang buruk. Jadi saya akan meneruskan dari bagian keempat, yaitu cara mengatasi kesehatan mental. Pertama ialah berbicara dengan ahli, pergi ke psikolog atau psikiater. Yang kedua terapi kognitif, perilaku atau emosi. Yang ketiga olahraga, meningkatkan endorfin. Yang keempat meditasi, mengurangi stres. Yang kelima dukungan sosial, berbagi dengan keluarga dan teman. Baik, untuk bagian kelima ialah sumber bantuan. Jika kalian mengalami kesehatan mental, kalian bisa menghubungi yang pertama layanan kesehatan mental rumah sakit atau klinik. Yang kedua hotline 112 layanan kesehatan mental Indonesia. Bagian ketiga aplikasi orang Headspace dan bisa. Yang keempat komunitas grup dukungan keren. Untuk yang terakhir adalah pesan bagian enam, yaitu pertama jangan malu minta bantuan jika membutuhkan. Yang kedua pentingnya kesadaran kenali tanda dan gejala. Yang terakhir ketiga dukungan memberikan perhatian pada orang lain. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah di penghujung pembelajaran. Coba Bapak tanya sama kelompok 1 dan 2. Kira-kira selama pembuatan proyek Madi tadi, apakah menemui kesulitan atau tidak? Tidak? Berarti proyeknya berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian selanjutnya adalah Bapak harapkan setelah kita membuat proyek hari ini yang berkaitan dengan kesehatan mental, itu Bapak harapkan kalian bisa menularkan ke teman-teman kalian bahwasannya kesehatan mental itu bagi siswa sangat penting. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mengalami gangguan mental, mental segala macam, kita harus bisa memberikan dia semangat. Jangan malah kita jauhin. Karena kalau kita jauhin ya, berarti kita nggak bertemu dengan teman kita. Jadi itu untuk hari ini tentang proyek mengenai kesehatan mental. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan kita untuk bersiap-siap doa. Semua siap? Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri lepas untuk kita semua.